Nah, ini ada kendala etis juga. Apakah orang yang tidak ada indikasi terlibat tindak pidana diperiksa kesalahannya? Nah, ini kendala etisnya. Seperti ya orang yang membakar rumah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran online kita di channel Mudah Belajar Hukum. Materi kita kali ini adalah ajaran kausalitas dalam perbuatan pidana bagian kedua. Yang bagian pertama kemarin kita sudah membicarakan mengenai teori conditio sine qua non, sedangkan untuk bagian yang kedua ini kita akan membicarakan mengenai teori generalisasi, teori individualisasi, dan teori relevansi. Ajaran kausalitas untuk menemukan kausal verban. Kemarin juga sudah kita bicarakan, kausal verban adalah kondisi atau keadaan yang menghubungkan antara sebab dengan akibat. Jadi tidak boleh ada yang terputus antara sebab dan akibat. Yang menyambung antara sebab dan akibat ini yang kita namakan sebagai kausal verban. Kondisi umum dalam hal kausalitas ini ya, jadi ini ada kondisi umumnya. Kondisi umumnya ini yang nantinya akan melahirkan teori-teori dalam ajaran kausalitas. Ini ada faktum adalah kejadiannya. Jadi ketika dilakukannya perbuatan pidana atau tindak pidana, kemudian ini sebelum, jadi ini kondisi sebelum dilakukannya atau sebelum adanya tindak pidana, kemudian post factum ini adalah sesudah dilakukannya atau terjadinya tindak pidana. Kemarin ada yang bertanya mengenai apa sih pentingnya mempelajari mengenai ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas ini menuntun para penegak hukum untuk berpikir logis dan sistematis. Sehingga dengan berpikir logis dan sistematis ini akan ditemukan kebenaran yang material atau kebenaran yang sesungguhnya. Nanti kita bahas mengenai kebenaran material ini. Mahasiswa coba dicari dulu ya mengenai kebenaran material ini. Contoh penggunaan ajaran kausalitas dalam praktek. Ini juga pertanyaan mahasiswa, bagus sekali. Memang seakan-akan kita mempelajari ajaran kausalitas ini hanya dalam tataran teori saja. Jadi ada beberapa teori di dalam buku yang hal ini memang mengasumsikan bahwa ajaran kausalitas hanya dalam tataran teori. Karena apa? Karena dalam beberapa putusan pengadilan itu tidak disebutkan mereka menggunakan teori apa begitu. Menggunakan teori apa tidak. Nanti itu tergambar di kasus ini, kasus Aziz Angkat. Kalau kasus pembunuhan Munir ini sama dengan kasus Mirna kemarin ya. Jadi ada kausal verban yang terputus. Munir ini kita tahu dia adalah seorang aktivis HAM yang meninggal dunia karena keracunan arsen. Yang dituduh membunuh Munir itu adalah Polikarpus. Yang dituduh adalah Polikarpus. Jadi dia sebagai terdakwanya Polikarpus sudah dikenakan hukuman juga. Tetapi yang terputus adalah tidak diketahui atau tidak ditemukan perbuatan. Satu perbuatan yaitu kapan Polikarpus memasukkan racun arsen tersebut di minuman Munir. Sama dengan Jessica kemarin ya. Jessica kemarin juga tidak ditemukan kausal verban kapan Jessica
memasukkan racun sianida tersebut ke minumannya Mirna. Nah, ini kasus Aziz Angkat, Ketua DPRD Sumatera Utara. Nanti kalian bisa mencari-cari ya, mencari di internet, googling begitu, kasus Aziz Angkat. Kasus Aziz Angkat ini kasusnya begini. Dia adalah seorang ketua DPRD Sumatera Utara. Ketika itu ada demonstrasi. Jadi anggota DPRD ketika itu sedang rapat ya, tapi tidak membicarakan mengenai apa namanya yang dituntut oleh demonstran. Demonstran ini menuntut untuk pemekaran wilayah Tapanuli. Jadi mereka meminta Aziz Angkat untuk menandatangani petisi untuk pemekaran itu. Aziz Angkat menolak. Kemudian ketika itu rapat dihentikan. Demonstran masuk ke dalam ruangan dan mengejar Aziz Angkat ini untuk meminta tanda tangan tadi. Aziz Angkat kemudian masuk sampai ke ruang VIP. Ketika itu dia sudah lemas dan ditolong oleh rekannya sampai akhirnya pingsan. Rekannya memanggil ambulan, tetapi ambulan sulit untuk masuk. Karena apa? Karena lapangan sebelum masuk ke gedungnya itu juga dipenuhi oleh demonstran. Demonstrannya banyak sekali ya, waktu itu ribuan. Nah, ketika ambulan sudah berhasil masuk, Aziz Angkat dinaikkan ke ambulan, itu pun masih mengalami kesulitan. Karena apa? Karena dihalang-halangi oleh demonstran. Jadi masih butuh beberapa waktu untuk ambulan itu bisa menuju ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ternyata Aziz Angkat meninggal. Dalam kasus ini hakim menggunakan, walaupun tidak disebutkan di dalam putusannya, tetapi hakim menggunakan teori adik kuat atau generalisasi. Tetapi jaksa penuntut umumnya JPU itu menganggap bahwa demonstran ini yang diwakili oleh Korlapnya itu juga harus bertanggung jawab atas meninggalnya Aziz Angkat. Maka ini diperlukan ajaran kausalitas untuk mengkaji atau menemukan sebab dari sebuah akibat. Ajaran kausalitas penting digunakan dalam hal delik material. Kemarin sudah saya jelaskan, delik material adalah delik yang dalam rumusannya dia hanya mensyaratkan adanya akibat. Contohnya pasal 338 tentang pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Nah, akibatnya adalah hilangnya nyawa orang. Nah, itu yang dinamakan delik material. Contoh yang lain lagi adalah karena kelalaiannya, pasal 359. Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Jadi akibatnya adalah orang lain itu meninggal dunia. Yang tadi karena kesengajaan, yang pasal 359 itu karena kelalaian. Kemudian delik berkualifikasi oleh akibatnya. Nah, ini contohnya pasal 351. Maksud dari delik berkualifikasi ini adalah delik yang ada pemberatan pidananya. Pasal 351 itu ada ayat 1, 2, 3. Yang ayat 1-nya itu adalah penganiayaan ringan, kemudian ayat 2-nya penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dan yang ayat 3-nya penganiayaan yang menyebabkan orang lain itu meninggal dunia. Nah, kondisi luka berat dan meninggal dunia itu adalah yang dinamakan delik yang berkualifikasi, ya, yang disebut kualifikasinya itu. Kemudian yang ketiga, delik omisi yang tidak murni. Kita mengenal ada delik komisi, ada delik omisi, kemudian ada delik omisi yang tidak murni. Kalau delik komisi kemarin juga sudah saya jelaskan, delik komisi adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan langsung. Jadi aktus reusnya itu kelihatan, misalkan orang membunuh itu dengan menusuk, dengan menembak, memasukkan racun dan lain sebagainya, itu adalah delik komisi. Nah, sedangkan delik omisi adalah delik dengan dia melakukan delik dengan tidak melakukan kewajiban. Contoh,
dia wajib untuk hadir ketika dipanggil menjadi saksi di sebuah pengadilan, tetapi dia tidak datang. Nah, itu dinamakan delik omisi. Kemudian delik omisi yang tidak murni itu dengan tidak melakukan sesuatu sebenarnya dia menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Contoh, seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya hingga anak itu kelaparan dan kemudian meninggal dunia. Itu delik omisi yang tidak murni. 4 teori dalam ajaran kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non. Kedua, teori individualisasi. Ketiga, teori generalisasi. Dan yang keempat, teori relevansi. Kita bicarakan satu persatu. Teori conditio sine qua non atau ekuivalensi. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu nilainya sama. Sebab apabila satu syarat itu tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Jadi teori conditio sine qua non ini semua syarat itu dianggap sama dengan sebab. Jadi syarat itu juga sebab dan nilainya sama. Karena nilainya sama, kemudian ini dinamakan juga teori ekuivalensi. Dia beralasan apabila satu syarat itu tidak ada, maka akibatnya akan lain. Contoh kasus Bahlul. Apabila tidak ada Dr. Kirman atau tidak ada Tukimun, maka Bahlul tidak akan meninggal dunia. Kelemahan dari teori ini adalah tidak ada batas. Jadi teori conditio sine qua non tidak bisa memberikan batas, sehingga sebab atau syarat itu bisa jauh membentang ke belakang. Contoh, seseorang membakar rumah. Nah, di dalam rumah ini masih ada orang yang kemudian orang itu meninggal dunia. Menurut teori ini, maka orang yang membakar itu adalah sebab, orang yang menjual korek api itu juga sebab, kemudian pabrik yang memproduksi korek api tersebut juga merupakan sebab. Begitu seterusnya sampai jauh terbentang ke belakang. Teori ini dikemukakan oleh von Bury. Von Bury mengatakan conditio sine qua non ini sama dengan ekuivalensi karena semua sebab atau syarat itu dinilai sama. Ekuivalen adalah sama ya artinya. Kemudian karena dia menyamakan syarat dan sebab, maka juga disebut juga Bedingung's teori. Bedingung's adalah syarat. Jadi sebab sama dengan syarat. Van Hammel mengatakan teori conditio sine qua non adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Dia beralasan bahwa teori lain maksudnya nanti kita ada teori generalisasi dan teori individualisasi. Teori-teori yang lain tidak mempunyai dasar yang pasti dan tegas dalam menentukan batasnya sebab. Nah, kendalanya adalah apabila menurut Van Hammel kita mempunyai kendalanya adalah bahwa kita harus mengurai satu persatu faktor maksud saya faktor sama dengan syarat tadi yang dimaksud sama dengan sebab tadi, diurai satu persatu. Misalkan kasusnya Bahlul juga begitu. Jadi Tukiman itu, terus kemudian ada Paijo, terus kemudian ada jadi ada Tukimun, ada Paijo, dan kemudian ada Kirman. Nah, ini ada kendala etis juga. Apakah orang yang tidak ada indikasi terlibat tidak pidana diperiksa kesalahannya? Nah, ini kendala etisnya. Seperti ya orang yang membakar rumah tadi. Yang tidak ada indikasinya adalah pabrik korek api. Pabrik korek api tidak ada hubungan, tidak ada indikasi, kemudian yang menjual juga demikian gitu. Apakah mereka juga diperiksa kesalahannya? Untuk membatasi teori conditio sine qua non tadi, kemudian muncul teori individualisasi. Dalam satu peristiwa hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan atau berpengaruh. Jadi ini ya, bisa di garis bawah, hanya ada satu. Jadi dalam teori individualisasi ini konkret.
begitu. Jadi hanya ada satu, individual, hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan atau berpengaruh untuk timbulnya suatu akibat. Teori ini melihat semua syarat setelah perbuatan terjadi. Dalam kasus Bahlul yang setelah perbuatan terjadi itu ada Tukimun, Paijo, kemudian ada Kirman. Nah, itu yang dinamakan post factum. Dan berusaha untuk menemukan satu syarat. Nah, lagi-lagi nih ya, satu syarat yang dapat dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat. Jadi dia membedakan antara syarat dan sebab. Nah, teori individualisasi ini yang memperbaiki dan menyempurnakan teori conditio sine qua non. Ingin mencari batasannya, karena teori conditio sine qua non tidak ada batasannya. Kemudian membedakan antara syarat dengan sebab. Kalau sebaliknya, teori conditio sine qua non tadi menyamakan antara syarat dan sebab dan mencari syarat yang paling menentukan atau berpengaruh sebagai sebab. Nah, untuk mengetahuinya mana yang berpengaruh dalam teori individualisasi ini, dicari post factum. Post factum setelah kejadian dan konkret. Jadi diurai satu persatu kejadiannya setelah kejadian itu dan sifatnya konkret. Termasuk dalam teori individualisasi ini adalah teori dari Big Meyer. Big Meyer ini yang mencetuskan teori individualisasi ya. Ada dua, teori Big Meyer, kemudian ada teori Binding atau teori Uber-Howicz teori. Menurut Big Meyer, sebab adalah syarat yang paling berperan atau berpengaruh dalam menimbulkan akibat. Kemudian menurut Binding, sebab identik dengan perubahan dalam keseimbangan. Jadi yang memutus antara keseimbangan itu yang menjadi sebab. Antara faktor yang menahan atau negatif dan faktor yang menimbulkan positif. Jadi menurut Binding itu ada dua faktor. Dia membedakan ada dua faktor, faktor negatif dan faktor positif. Di mana faktor yang positif itu lebih unggul, maksudnya faktor positif untuk menimbulkan satu akibat. Jadi kalau kasusnya Bahlul tadi, yang positif yang mana? Begitu, yang menimbulkan akibat meninggalnya Bahlul. Kelemahan teori individualisasi. Bagaimana jika beberapa faktor memiliki pengaruh atau nilai yang sama? Dalam kasus Bahlul juga begitu. Bagaimana apabila Tukimun, kemudian Paijo dan Kirman itu mempunyai kans yang sama? Nah, ini contoh ringannya begini. Ini ada orang yang mendorong mobil. Ketika mendorong, ini kan satu orang mendorong, itu tidak bisa berjalan mobilnya. Tetapi ketika ada orang lain lagi, satu orang lagi ikut mendorong mobil ini berjalan. Nah, bagaimana menentukan faktor yang berpengaruh? Apakah yang kedua merupakan faktor yang berpengaruh atau nilainya sama, dua-duanya menyebabkan mobil ini berjalan? Begitu juga dengan kuda ini. Ini ada dua kuda yang menarik kereta ini. Ketika ditarik oleh dua kuda ini, kereta ini berjalan. Coba kalau misalkan kuda ini diambil salah satu, apakah kereta ini masih tetap bisa berjalan? Nah itu. Karena teori individualisasi ini mensyaratkan yang diambil adalah satu dan yang paling berpengaruh. Teori generalisasi. Teori ini memisahkan syarat yang satu dengan syarat yang lain, kemudian memberikan penilaian yang sesuai. Yang sesuai ini maksudnya adekuat, makanya teori ini juga disebut juga teori adekuat. Yang sesuai dengan pengertian yang umum atau yang layak untuk dipandang sebagai penyebab. Teori ini melihat syarat-syarat sebelum kejadian atau antefaktum. Jadi ada kejadian dilihat di layarnya belakangnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Contoh, orang yang melempar asbak rokok ke kepala seseorang. Jadi ini ceritanya ada orang melempar asbak rokok, entah itu dia marah atau
atau sedang bertengkar ya, melempar kemudian mengenai kepala. Nah, ketika mengenai kepala orang itu meninggal dunia. Nah, ini dilihat di belakang. Apakah jadi dilihat ke belakang sesuai dengan ini pengertian yang umum atau logika yang umum. Jadi logikanya begini, apakah asbak tadi bisa menimbulkan kematian ketika dilempar ke kepala seseorang? Nah, itu. Teori generalisasi memisahkan syarat yang satu dengan syarat yang lain. Kemudian memberikan penilaian secara umum atau layak. Nah, ini yang dikritisi oleh ahli hukum yang lain. Ini penilaian secara umum, maksudnya umum yang mana? Menggunakan logika umum yang mana? Logika umum masyarakat biasa ataukah logika medis atau yang bagaimana begitu ya? Nah, kemudian dia melihatnya secara antifaktum dan in abstraktum. Jadi secara samar. Karena apa? Karena yang dilihat adalah logika umum dan sebelum kejadian. Termasuk dalam teori generalisasi ini adalah teori subjektif dari von Kris. Jadi generalisasi ini sebenarnya yang mengutarakan adalah von Kris ya. Yang harus dianggap sebagai sebab adalah apa yang oleh si pelaku dapat diketahui, bahwa pada umumnya perbuatan semacam itu dapat menimbulkan akibat. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Disebut juga teori kausal adekuat objektif. Tetapi ini bukan adekuat sebab mana yang paling kuat ya, tetapi ini dapat diketahui. Nah, dapat diketahui ini ditinjau dari si pelaku. Bahwa pada umumnya perbuatan semacam, jadi misalkan kasusnya Bahlul itu, apakah si Tukimun ataukah Paijo ataukah Kirman itu mengetahui bahwa perbuatannya itu bisa menimbulkan Bahlul meninggal dunia. Jadi tergantung dari pandangan pelaku. Disebut juga teori kausal adekuat subjektif. Kelemahan dari teori ini adalah mempersyaratkan penentuan tentang kesalahan. Sedangkan di pembahasan awal kita sudah mempelajari bahwa ajaran kausalitas itu yang dicari adalah perbuatan manakah yang menimbulkan akibat. Sedangkan kesalahan itu kita bicarakan dalam pertanggungjawaban pidana. Jadi berbeda. Satunya ajaran kausalitas mencari perbuatan mana, sedangkan kesalahan itu mencari siapa orang yang harus bertanggung jawab. Contoh ini, majikan dan petir. Seorang majikan dia tidak suka dengan pembantunya, kemudian dia menyuruh pembantunya untuk pergi. Ketika itu kondisi hujan lebat. Nah, ketika pembantunya pergi di tengah jalan, kemudian dia tersambar petir dan meninggal dunia. Nah, apakah si majikan tadi mengetahui bahwa pembantunya akan kesambar petir, walaupun toh dia mengharapkan dalam hati begitu, tapi sebenarnya dia tidak bisa membayangkan secara subjektif bahwa nantinya pasti pembantu itu akan tersambar petir. Petir kan datangnya tidak bisa diperkirakan, jadi dia kebetulan ada petir. Masih dalam teori generalisasi, yaitu teori objektif dari Rumelin. Yang dianggap sebagai sebab adalah apakah pada umumnya perbuatan itu dapat menimbulkan akibat seperti itu. Ini ya. Pada umumnya perbuatan itu dapat menimbulkan akibat seperti itu. Pada umumnya, contoh petir tadi, apakah pada umumnya menyuruh seseorang pergi dalam keadaan hujan, nah pada umumnya dapat menimbulkan kematian karena orang itu tersambar petir gitu. Sebab atau kausal harus ada hubungan langsung dan seketika. Ini contohnya.
Memang tidak disebutkan bagi para hakim ya dalam putusannya itu menggunakan teori yang mana, tetapi kebanyakan mereka menggunakan teori generalisasi. Contoh putusan RPJ Raad van Justitie tahun 1937 tentang pengendara sepeda motor yang terlindas kereta api. Ini ceritanya ada mobil yang menyerempet pengendara sepeda motor. Kemudian, ketika itu dekat dengan rel kereta api. Pengendara ini jatuh di rel kereta api dan kereta api lewat melindas pengendara sepeda motor tersebut dan meninggal dunia. Hakim memutuskan bahwa mobil itu sebagai penyebab dari meninggalnya pengendara sepeda motor ini. Karena apa? Karena ada hubungan yang langsung dan seketika. Kemudian putusan PN Pontianak tahun 1951 tentang kapal yang tenggelam. Kapal tenggelam ini disebabkan kelebihan muatan. Nah, di dalam kapal itu ada 7 orang awak kapal yang ikut tenggelam dan kemudian dia meninggal dunia. Hakim memutuskan bahwa seorang sebagai pengatur keluar masuknya barang itu sebagai tersangka, ya, sebagai sebab tenggelamnya kapal tersebut. Karena tanpa peran dia, maka kapal itu tidak akan tenggelam. Jadi dia mengabaikan peringatan-peringatan untuk tidak memasukkan barang terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, putusan Polisi Rektor Bandung tahun 1933 tentang anak usia 14 tahun yang mengendarai sepeda motor dan menabrak orang sampai meninggal. Anak ini diizinkan oleh ayahnya untuk mengendarai sepeda motor. Nah, ketika anak ini mengendarai sepeda motor, dia menabrak seseorang sampai meninggal dunia. Nah, putusan Polisi Rektor mengatakan bahwa antara bapak yang mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor dengan orang yang meninggal itu tidak ada hubungan yang secara langsung dan seketika. Gak ada hubungannya. Jadi antara bapak mengizinkan kemudian ada orang lain meninggal dunia itu tidak ada hubungan yang langsung gitu, tidak ada hubungan yang langsung. Yang terakhir adalah teori relevansi dari Metzger. Ini dikemukakan oleh Noyon, Langemeier, dan Metzger. Teori ini tidak dikembangkan lebih lanjut ya karena begini, teori relevansi adalah hubungan sebab akibat, tidak mengadakan pembedaan antara syarat dengan sebab, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu. Jadi ini para ahli mengatakan ini bukan teori tentang sebab akibat atau ajaran kausalitas, tetapi mengenai interpretasi undang-undang. Baiklah, sampai di sini materi kita mengenai ajaran kausalitas. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada saran, kritikan, dan masukan, silahkan ditulis di komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.